Aku dan Shen Yuchu tinggal di ruang bawah tanah selama 3 tahun. Makan bakpao tawar dan tidur di ranjang kayu yang berjamur. Demi membelikannya ponsel baru, aku rela menjalani 7 pekerjaan paruh waktu selama sebulan penuh yang melelahkan. Tapi begitu dia membuka kadonya, dia langsung membuang ponsel itu ke tempat sampah. Lalu, dia berbalik dan membelikan pria lain sebuah supercar edisi terbatas seharga 70 juta dolar. Sahabatnya heran, di lingkaran kita kan banyak cowok tampan. Kenapa malah milih cowok miskin, tak punya apa-apa? Shen Yuchu menyeringai, tahu apa kamu? Cowok miskin itu punya keromantisan sendiri. Su Liunian memperlakukanku seperti seluruh dunianya, dan rela mempertaruhkan nyawa demi aku. Memangnya para pewaris kaya itu mau melakukan hal seperti itu? Jujur saja, ini lumayan seru. Temannya menaikkan alisnya. Memangnya kamu tidak takut benar-benar jatuh cinta padanya? Shen Yuchu mensemul. Hanya, kalau aku sudah buta, kamu mempermainkannya seperti anjing. Bagaimana kalau suatu hari dia tahu? Tenang saja, dia tidak akan pernah tahu sampai hari aku pergi nanti. Shen Yuchu sama sekali tidak tahu kalau aku sedang berdiri tepat di luar ruang VIP. Hanya terhalang selembar pintu. Aku berdiri terpaku di sana. Jari-jariku mencengkeram erat pinggiran nampan. Suara tawanya menggema lewat celah pintu. Terdengar manis dan jernih, namun rasanya seperti mengiris hatiku dengan pisau tumpul. Temannya tersenyum. Supercar seharga 70 juta dolar. Begitu saja. Kamu terlalu memanjakan Jiboda. Bahkan tidak sampai 100 juta. Tentu saja aku memanjakan priaku sendiri. Nada bicara Shen Yuchu terdengar begitu sombong dan santai. Nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Manajerku, Kak Wan, berjalan lewat. Bawa piring buah ini ke dalam. Tunggu apa lagi? Tamu-tamu di sini kaya raya. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu hingga terbuka. Lalu melangkah masuk dengan pandangan tertunduk. Ruang VIP itu remang-remang. Shen Yuchu bersandar di sofa kulit, menyilangkan kakinya yang jenjang, sambil memutar-mutar kunci supercar di ujung jarinya. Karena aku memakai masker, topi, dan seragam staf, dia tidak mengenaliku. Temannya duduk di sebelahnya, dengan beberapa botol minuman keras impor di atas meja, yang masing-masing harganya setara dengan 6 bulan gajiku. Lalu, mataku menangkap ponsel yang menyembul dari tempat sampah. iPhone terbaru, ponsel yang kubeli dengan menabung hasil bekerja di 7 pekerjaan paruh waktu. Taruh saja minumannya di situ, kata Shen Yuchu tanpa mendongak, memerintahku. Secara refleks aku meletakkan piring buah di atas meja kopi. Tidak bisa menahan pandanganku agar tidak tertuju padanya. Hari ini, riasannya tampak sempurna. Bibirnya berwarna merah merona yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mengenakan gaun desainer mewah. Terlihat seperti orang yang sangat berbeda dari gadis yang tinggal bersamaku di ruang bawah tanah. Di atas meja tergeletak ponsel Redmi lamanya, model murah keluaran 4 tahun lalu. Temannya bertanya, Yuchu, kamu benar-benar tidak mau ponsel baru itu? Kamu mau pakai barang antik itu lagi? Bagaimana kalau Su Liunian bertanya? Shen Yuchu mendengus pelan, melempar kunci mobil, lalu menangkapnya lagi. Aku tinggal bilang saja ponselnya dicuri. Dia tidak akan peduli soal ponselnya, dia hanya akan khawatir kalau aku terluka. Matanya melengkung manis membentuk bulan sabit. Kamu tidak tahu betapa lucunya dia saat mengkhawatirkan ponselku yang rusak itu. Tenggorokanku terasa tercekat seperti dililit kawat. Selama 3 tahun, dia selalu bersikeras ponsel lamanya baik-baik saja. Menolak tawaranku untuk menggantinya. Setiap kali aku membahasnya, dia selalu membungkamku dengan ciuman. Kamu sudah memainkan permainan ini cukup lama. Ini sudah 3 tahun, kata Lin Yuan sambil menyalakan rokok. Kapan kamu berencana mengakhiri permainan ini? Shen Yuchu menyesap minumannya, lalu menatap langit-langit, tunggu sebentar lagi. Melihatnya bekerja setengah mati hanya untuk memberiku kehidupan yang lebih baik itu sebenarnya lumayan menghibur. Aku belum siap melepaskannya. Lin Yuan mengernyit. Yuchu, kamu tampak berbeda. Kamu tidak benar-benar jatuh cinta pada Su Liunian kan? Shen Yuchu ragu-ragu selama 3 detik, lalu tertawa kecil. Mana mungkin? Kamu kan tahu aku hanya mempertahankannya karena dia tampan dan punya tubuh yang bagus. Saat dia berbicara, tatapannya beralih, dan akhirnya tertuju tepat padaku. Menyiratkan sedikit kebingungan di matanya.
Aku segera menundukkan kepala dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Shen Yuchu memanggil, "Tunggu." Jantungku berdegup kencang. Apakah dia mengenaliku? "Hai, tampan, iPhone ini masih baru. Kalau kamu tidak keberatan, ambil saja ini sebagai tip." Aku berdiri membisu selama beberapa detik, lalu dengan suara serak berucap terima kasih. Dia menatap mataku, alisnya mengernyit, lalu merenggang, dan mengernyit kembali. Aku memungut ponsel itu dari tempat sampah, bahkan tanpa menyeka kotorannya, lalu melangkah keluar. Aku bisa merasakan tatapannya terus tertuju pada punggungku saat aku melangkah keluar. Begitu sampai di ruang ganti staf, aku melepas masker dan topiku. Menatap cermin, mataku tampak memerah, dan wajahku pucat pasi bagai mayat. Aku mengeluarkan ponselku, jemariku gemetar saat membuka album foto. Isinya sepenuhnya foto-foto Shen Yuchu. Tapi gadis di foto-foto itu sama sekali tidak mirip dengan wanita yang kulihat di ruang VIP hari ini. Semuanya bohong, bisikku. Menggeser jariku di layar, aku menghapus foto-foto itu satu persatu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari Shen Yuchu. "Liu Nian, aku harus bekerja lembur malam ini. Jangan menungguku ya, aku mencintaimu." Diikuti dengan emoji hati yang manis. Pesan seperti ini biasanya membuat hatiku berbunga-bunga. Sekarang, itu hanya membuatku merasa muak. Aku menatap layar. Jemariku melayang lama di atas papan ketik sebelum akhirnya membalas dengan kata sederhana, "Oke." Saat giliran kerjaku berakhir larut malam itu, Kak Wang membayarku dan bercanda. "Zhu, ku dengar kamu mengambil banyak pekerjaan sampai kelelahan begitu. Apa kamu sedang menabung untuk beli rumah dan menikah?" Aku menjawab dengan lirih, "Tidak." Dia menepuk pundakku, "Aku sudah banyak makan asam garam, nak. Kamu tidak bisa membohongiku. Hanya saja jangan sampai bekerja setengah mati. Uang tidak akan ada habisnya." Aku mengangguk dalam diam. Meninggalkan klub mewah itu, aku membuka kunci sepeda Soan, lalu mengayuhnya pulang. Sambil menunggu lampu merah, aku mengeluarkan ponselku dan mengetuk kontak yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi. Aku mengirim pesan, "Ayah, aku sudah membulatkan tekad. Aku akan pulang besok, dan aku menyetujui perjodohan dengan keluarga Xia." Tanganku gemetar. Notifikasi terkirim di layarku terasa seperti keputusan akhir yang mutlak. Di belahan bumi lain, hari masih terang benderang. Ayahku membalas hampir seketika, "Benarkah, nak? Akhirnya kamu sadar juga." Diikuti dengan pesan lain, "Ayah akan segera menyiapkan jet pribadi." Aku bisa membayangkan rasa leganya. 3 tahun lalu, sebagai pewaris imperium keluarga kami, aku kembali ke Tiongkok untuk menjalani pelatihan dan bertemu dengan Shen Yuchu. Jatuh cinta setengah mati demi bersamanya. Aku menolak perjodohan yang telah diatur oleh kakekku dengan keluarga Xia. Aku bahkan melepaskan statusku sebagai pewaris dan memutuskan hubungan dengan seluruh keluargaku. Ayahku sangat marah saat itu, dan wajah kecoanya masih tergambar jelas hingga hari ini. "Kamu akan menyesali ini," katanya waktu itu. "Wanita itu tidak pantas diperjuangkan." Mengenang kembali hal itu, penilaiannya jauh lebih tajam daripada penilaianku. Saat aku mendekati apartemen, aku melihat Shen Yuchu sedang duduk di dekat pintu masuk ruang bawah tanah, merapatkan lutut ke dadanya, bermandikan cahaya bulan. Wajahnya terlihat sangat cantik. Begitu melihatku, matanya langsung berbinar dan dia segera berdiri dengan senyum lebar. "Liu Nian, akhirnya kamu pulang." Dia merangkulkan lengannya di leherku seperti yang biasa dia lakukan. Meski dia sudah berganti pakaian dengan gaun murah, aku masih bisa mencium aroma sama dari parfum mewah. Aku berdiri mematung di sana, tidak membalas pelukannya. Kehangatan tubuhnya merembes melalui pakaian tipisnya. Sebuah sensasi yang biasanya membuat jantungku berdebar kencang. "Kenapa kamu tidak menunggu di dalam?" Shen Yuchu melepaskan pelukannya, memanyunkan bibir dengan ekspresi terluka. "Ruang bawah tanah ini begitu gelap dan sepi tanpamu. Aku tidak bisa terbiasa." Dia menggoyang-goyangkan tanganku dengan lembut. "Kenapa kamu pulang telat sekali hari ini?" "Aku sangat mengkhawatirkanmu." "Khawatir?" Baru 3 jam yang lalu, dia menertawakanku bersama temannya, menyebut kekhawatiranku sebagai hal yang lucu. "Aku juga harus kerja lembur tadi," jawabku singkat, menghindari tatapan matanya yang menyelidik. "Kamu bekerja keras sekali demi masa depan kita." Si berjinjit untuk menciumku.
tetapi secara refleks aku memalingkan wajah, sehingga bibirnya hanya menyapu pipiku. Dia tampak terkejut, lalu bertanya dengan santai, omong-omong, Liu Nian, apa kamu pergi ke KTV di Suisang malam ini? Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku di kantor sepanjang waktu. Dia menghela napas lega setelah memastikannya. Aku mengalihkan pembicaraan. Apa kamu menerima kejutan yang kutinggalkan untukmu? Seketika itu juga, mata Shen Yuchu berkaca-caca, dan air matanya mengalir membasahi pipinya yang lembut. Aku minta maaf, Liu Nian, ucapnya terisak. Ponselku dicuri saat aku pulang kerja. Aku sempat mengejarnya, tapi aku tidak bisa menangkapnya. Dia menangis tersedu-sedu tanpa kendali. Bahunya bergetar seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi buruk yang nyata. Jika saja aku tidak memungut sendiri ponsel itu dari tempat sampah yang kotor, aku pasti akan mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Hatiku terasa sakit, bagai diremas oleh tangan tak terlihat. Aku tidak pernah tahu seseorang bisa berakting begitu sempurna. Tinggal bersama selama 3 tahun. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang tidur di sampingku adalah seorang aktris yang luar biasa hebat. Tidak apa-apa, aku memaksakan senyum. Ponsel bisa diganti. Aku bersyukur kamu tidak terluka. Terima kasih, Liu Nian. Dia langsung menghambur ke pelukanku, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Kamu selalu seperti ini, bekerja sangat keras, tapi hanya mengkhawatirkanku saja. Tepat saat itu, raungan keras menggema ketika sebuah truk trailer ceper perlahan melintas di jalan. Di atasnya, ada supercar edisi terbatas yang diselimuti spanduk merah raksasa bertuliskan, Jiboda, kamu adalah priaku, aku akan memanjakanmu selamanya. Sambil berpura-pura takjub, aku berkata, wah, beruntung sekali pria bernama Jiboda ini. Sementara mataku terus tertuju pada wajahnya. Tubuh Shen Yuchu menegang sesaat, tetapi dia segera menguasai diri. Menggenggam tanganku erat-erat, Liu Nian, dunia ini memang tidak adil, jangan pedulikan orang lain. Kita mungkin sedang kesulitan sekarang, tapi suatu hari nanti, dia berhenti sejenak. Lalu menambahkan, jika hari itu tiba, aku akan sangat memanjakanmu dan membuatmu menjadi pria paling bahagia di dunia. Aku hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kembali ke ruang bawah tanah, Shen Yuchu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Sementara aku mulai memasak camilan larut malam seperti biasa. Sambil memotong sayur, aku menatap kedua tanganku yang kapalan dan seketika terpaku. Aku sudah memasak untuknya selama 3 tahun penuh. Apakah benar-benar sepadan bagi seorang pewaris kaya yang dulu hidup mewah untuk menderita seperti ini demi cinta sejati? Secara refleks, aku menoleh ke belakang. Shen Yuchu sedang menatap ponselnya sambil terkikik. Aku tidak tahu lagi mana yang nyata. Gadis yang tidur seranjang dan hidup miskin bersamaku selama 3 tahun. Atau pewaris kaya yang menghamburkan jutaan yuan untuk pria lain. Setelah selesai mencuci piring, waktu sudah lewat tengah malam. Shen Yuchu berbaring di atas ranjang yang dingin dan keras, sambil menepuk kasur di sebelahnya. Sini, aku nggak bisa tidur kalau nggak ada kamu. Saat aku berbaring, dia langsung memelukku erat seperti gurita, menyandarkan kepalanya di dadaku. Posisi favoritnya, Liu Nian, malam ini, kamu nggak mau? Bisiknya di telingaku, bertanya dengan lembut, apa kamu terlalu capek kerja? Kecuali beberapa hari dalam sebulan, dia hampir selalu menginginkanku setiap malam. Dia tidak berbohong kepada temannya, dia benar-benar menginginkan tubuhku. Selalu membuatku kelelahan di ranjang setiap saat. Tapi malam ini, aku benar-benar kehilangan gairah. Aku hanya bergumam pelan meresponsnya. Aku capek banget. Shen Yuchu tampak kecewa, tapi dia tetap berbisik dengan lembut. Janji ya kerja, tapi jangan terlalu memaksakan diri, oke? Hatiku rasanya hancur melihat kamu secapek ini. Aku tidak menjawab, aku memejamkan mata dan pura-pura tidur. Tak lama kemudian, deru napasnya yang teratur memenuhi kegelapan. Kenangan 3 tahun terakhir terlintas di benakku, ponsel lama yang tidak boleh kuganti. Pakaian yang selalu dia tolak, dan janjinya bahwa kalau kami punya uang nanti, saya akan memperlakukanku dengan baik. Sifat hemat dan kehangatan lembutnya, semua itu hanyalah bagian dari permainan gila yang dia buat. Aku membuka mata, menatap wajah tidurnya dalam remang cahaya yang menembus jendela. Wajah ini, yang dulu kucintai dengan segenap jiwaku, sekarang terasa sangat asing. Aku ingat hari pertama kami bertemu,
saat itu gerimis, dan aku sedang menunggu di halte bus. Dia ada di dekatku, sedang mengeringkan rambutnya yang basah. Sebuah mobil Mercedes hitam menepi, dan dia bergegas masuk ke dalam. Tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya, aku sempat memanggilnya, tapi dia tidak mendengar. Karena tidak ada pilihan lain, aku mengambil sepeda Swain dan mengejar mobil itu. Mengayuh sekuat tenaga melewati 3 blok jalan, aku akhirnya berhasil menyusulnya di lampu merah. Dengan napas terengah-engah dan bersimbah keringat, aku menyerahkan ponsel itu kepadanya. Shen Yuchu tampak terpana, matanya membelalak lebar. Dia tersenyum, matanya menyipit manis, membentuk bulan sabit. "Kamu baik banget," katanya. "Gimana kalau aku jadi pacarmu aja?" Pada saat itu juga, aku benar-benar jatuh cinta setengah mati. Aku mengangguk seperti orang kesurupan, dan begitu saja, kami akhirnya bersama. Dia mengaku sebagai mahasiswa miskin dari daerah pegunungan terpencil, dan meminjam uang hanya untuk membeli ponsel itu. Bodohnya, aku mempercayai kebohongannya. Kalau dipikir-pikir lagi, mobil Mercedes maupun ponsel mewah itu jelas bukan milik keluarga biasa. Aku saja yang terlalu bodoh. Kebodohanku saat itu, di luar, malam sangat gelap gulita, tapi aku tidak bisa tidur. Pada jam 7 pagi, ponsel Shin Yul-chung bergetar. Dia meraba-raba ponselnya dengan lunglai, lalu seketika terjaga, dan mulai berpakaian dengan senyap. Aku berpura-pura tidur nyenyak saat dia bergerak ke sana kemari. "Zulunian?" bisiknya. Aku tidak menjawab. Sambil mendesah lega, dia memakai riasan tipis, menoleh sekilas ke arahku, lalu menutup pintu pelan-pelan. Aku berjalan ke jendela, melihatnya berlari masuk ke dalam mobil Mercedes hitam yang sudah sangat familiar itu. Dengan tenang aku mengemasi barang-barangku. Sejujurnya, tidak banyak yang kubawa. Selama 3 tahun, aku menghabiskan hampir semua uangku untuknya. Aku hanya punya beberapa potong pakaian, laptop bekas, dan aku meninggalkan iPhone itu di atas meja rias. 2 jam kemudian, sebuah mobil tulinan meluncur mulus masuk ke dalam gang. Sopir membukakan pintu untukku. "Tuan muda, kepala pelayan Liu sudah menunggu di bandara." Di dalam mobil, aroma kulit yang mewah menyelimutiku. 3 tahun pergi dari rumah, rasanya sangat asing. Asing, saat melewati area plaza, aku melihat mobil sport mewah seharga 70 juta yuan itu. Di sampingnya, Yuchu sedang tertawa bersama seorang pria asing. Lengannya merangkul leher pria itu dengan kemesraan yang menyilaukan mata. "Hentikan mobilnya," bisikku. Sopir pun menepi. Aku menurunkan kaca jendela, memperhatikannya dalam diam. Dia sepertinya merasakan tatapanku, lalu berbalik. Mata kami saling beradu. Aku bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia hanya bisa melihat mataku dari balik kaca mobil. Jiboda bertanya, "Yoicho, kamu sedang melihat apa?" Dia sempat ragu, lalu menggelengkan kepala. "Bukan apa-apa, cuma salah lihat saja." Kemudian, dia mencium pria itu. Hatiku yang terluka seketika hancur berkeping-keping di tempat itu juga. Aku menaikkan kaca jendela dan berkata kepada sopir, "Jalan di dekat bandara." Dia mengirim pesan, "Kamu sudah bangun. Aku bisa sekalian bawa makan siang nanti. Kamu mau makan apa?" Aku tidak membalasnya. Beberapa menit kemudian, dia menelepon dengan panik. Aku langsung menutup teleponnya dan memblokir nomornya. Setiap jalinan hubungan yang telah dibangun selama 3 tahun seketika terputus total. Terminal VIP tampak sangat sepi. Kepala pelayan tua berdiri di ujung ruangan, terlihat rapi dengan jas berekornya. Rambut peraknya tersisir dengan sangat sempurna. Saat melihatku, matanya berkaca-kaca, namun dia segera menguasai dirinya kembali. "Pemuda, tubuh Anda kurusan," itulah hal pertama yang dikatakannya. Aku tersenyum. Mungkin karena terlalu sering makan acar dan bakpao polos. Dia bertanya dengan sangat hati-hati, "Tuan muda, mengenai Nona Shen sudah berakhir." Aku langsung memotongnya. Aku tidak ingin mendengar namanya lagi di seberang jalan. Yochu sempat merasakan keakraban yang familiar. Tetapi mobil tulinan mewah itu membuat dugaannya terasa sangat mustahil. Saat dia masih termangu, Jiboda menangkup wajahnya. "Apa yang sedang kamu lihat, Yochu?" "Bukan apa-apa, cuma salah lihat." Lalu, Jiboda menciumnya dengan mesra. Bahkan saat dia membalas ciuman itu, matanya tetap tertuju pada mobil tulinan yang perlahan melaju pergi. Sorot mata tadi terus membayangi pikirannya, membuat sekujur tubuhnya merinding. Tiba-tiba,
Dia mendorong Jiboda mundur. Tunggu dulu, Jiboda langsung terpaku. Ada apa Yulchu? Ada apa? Ada urusan yang lupa ku selesaikan. Tunggu sebentar ya. Dia berjalan menjauh dan langsung mengirim pesan ke Sul Yunian. Status terkirim berwarna abu-abu yang tertera di sana tidak juga berubah menjadi dibaca. Di mana dia sekarang? Biasanya. Dia pasti sedang bekerja jam segini. Dia selalu membalas pesanku dalam hitungan detik. Kenapa dia belum membacanya? Dia nggak pernah begini sebelumnya, gumamnya. Rasa takut yang dingin mulai merayap di hatinya. Jiboda merangkul pundaknya. Yulchu, kamu kenapa sejak tadi? Kamu kelihatan nggak fokus, diam. Dia langsung menepis kasar tangan pria itu. Suara lengkingannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Wajah Jiboda seketika mendung. Yulchu tidak pernah membentaknya seperti ini sebelumnya. Kamu ini sebenarnya kenapa sih? Sadar telah kelepasan. Dia menarik napas dalam-dalam. Maaf, Boda. Ada urusan mendadak yang harus kuselesaikan. Kita sudahi saja kencan kita hari ini. Si berbalik untuk pergi. Tetapi Jiboda menahannya. Apa ini? Karena si cowok miskin itu. Ejeknya. Jangan bilang kamu beneran jatuh cinta sama pecundang yang tinggal di ruang bawah tanah itu? Urusanku bukan urusanmu. Dia melotot tajam ke arah Jiboda dengan sangat murka hingga pria itu refleks melepaskan genggamannya, berlari ke tepi jalan. Dia segera menyetop taksi. Boda memanggilnya, tapi dia mengabaikannya begitu saja. Dia menyebutkan alamat tujuan kepada sopir taksi lalu segera menelepon Yunian. Panggilan ditolak. Dia mencoba menelepon lagi. Tapi hanya mendengar suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, dia telah diblokir. Bisa tolong lebih cepat lagi? Pintanya dengan panik, sambil menggigit bibirnya saat rasa takut yang aneh mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Selama 3 tahun, dia tidak pernah sekalipun melewatkan telepon atau pesan darinya. Bahkan di saat paling sibuk sekalipun, dia selalu menjawab dengan cepat diblokir. Rasanya tidak masuk akal. Taksi itu akhirnya berhenti mendadak dengan suara decitan ban yang jaring di depan gang, dan dia langsung melempar uang kertas lalu berlari sekencang-kencangnya. Begitu mendorong pintu ruang bawah tanah yang berkarat, jantungnya terasa berdegup kencang di dalam dada. Aroma apek dari sabun cuci murah langsung menusuk hidungnya. Aroma samilir yang menemani kebersamaan mereka selama 3 tahun. Sul Yunian. Suaranya menggema. Hanya suara tetesan air dari keran kamar mandi yang menyahut. Ranjang tertata dengan sangat rapi, benar-benar tidak tersentuh. Beberapa pakaian miliknya sudah tidak ada lagi di lemari. Bahkan sikat gigi dan handuknya pun sudah ikut dibereskan. Seolah-olah dia tidak pernah tinggal di sana. Dengan tubuh gemetar, matanya menyapu seluruh ruangan yang sempit itu. Hingga akhirnya, tertuju pada meja rias, jantungnya terasa membeku. Dia bergegas menghampiri meja itu dan memungut ponsel yang ada di sana. Meskipun kotorannya sudah dibersihkan, dia langsung mengenalinya dalam sekejap. Itu adalah ponsel yang pernah dia buka segelnya, dia buang ke tempat sampah, dan dia berikan sebagai uang tip kepada orang lain. Selama 3 tahun, ini adalah hadiah termahal yang pernah pria itu berikan kepadanya, yang memakan habis gaji 1 bulan penuhnya. Kedua kakinya terasa lemas, dan dia langsung ambruk di atas kasur yang keras itu. Tiba-tiba, dia meraih ponselnya dan menelepon manajer KTV. Mbak Wang, pelayan yang mengantarkan buah ke kamar 888 tadi malam. Apa dia itu? Sul Yunian? Sang manajer terdiam sejenak. Nona Shen, Anda mengenalnya? Pertanyaan itu terasa seperti hantaman keras yang menghunjam fisiknya. Ponsel di genggamannya terlepas, jatuh berdenting di atas lantai semen. Suara Mbak Wang masih terdengar sayup-sayup. Nona Shen, jangan bilang Anda menyukainya. Dia memang tampan, tapi dia sudah punya pacar. Demi bisa menikahinya, dia sampai bekerja di 7 tempat kerja sekaligus. Dia benar-benar memporsir dirinya sampai mati-matian. Aku khawatir dia akan jatuh sakit. Sambil memungut kembali ponselnya, Yulchu memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Anda tahu tentang pacarnya? Tentu saja. Mereka sudah tinggal bersama selama 3 tahun. Ai sangat mencintai pacarnya setengah mati. Mbak Wang terkekeh pelan. Minggu lalu, dia bahkan bertanya di mana tempat untuk membeli iPhone keluaran terbaru. Sudah pasti itu untuk pacarnya. Tiba-tiba, pandangan mata Yulchu mengabur. Karena air mata yang menetes deras.
Dia terhuyung-huyung menyandar pada dinding yang lembab. Kuku-kukunya mencengkeram kuat plester semen dinding tersebut. Merakuan, sekarang dia ada di mana? Nggak tahu. Beberapa menit yang lalu, dia baru saja menelepon untuk mengundurkan diri dari pekerjaan KTV. Dia langsung berlari keluar, menyetop taksi lain, yang melaju kencang menuju ke kantornya. Dia meremas ponselnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Jalanan kota yang mereka lewati sama sekali tidak bisa menenangkan kepanikannya. Setibanya di gedung kantor tersebut, dia langsung menyerobot masuk ke dalam lift, tetapi saat dia berdiri terengah-engah di depan divisinya, dia melihat meja kerja pria itu sudah benar-benar kosong melompong. "Permisi, apa Su Liunian masuk kerja hari ini?" tanyanya kepada salah satu rekan kerja yang lewat dengan suara gemetar. Rekan kerja itu menatapnya bingung. "Liunian?" Tadi pagi dia menelepon untuk mengundurkan diri. Seketika hatinya terasa jatuh ke dalam jurang es yang sangat dingin. Dia berjalan mendekati meja kerja pria itu. Latar belakang layar komputernya menampilkan foto dirinya yang sedang tersenyum manis di sebuah bangku taman. Di atas meja kerja itu terletak sebuah bingkai kristal murah, berisi foto mereka berdua yang sedang berpelukan erat. Tatapan mata pria itu di dalam foto terasa sangat hangat, bahkan cukup hangat untuk mencairkan es yang membeku. Di dekat bingkai tersebut, terdapat tanaman hijau rimbun yang tumbuh dengan subur. Jelas sekali dirawat dengan penuh ketelatenan. Tiba-tiba, ingatan Yoichu melayang kembali ke 2 tahun lalu saat hari ulang tahunnya yang ke-23. Karena tidak menyiapkan hadiah apapun, dia asal mengambil sebuah tanaman layu seharga 5 yuan dari pedagang kaki lima yang dibawanya dalam kantong plastik murah. Dia sendiri hampir melupakan keberadaan tanaman itu sepenuhnya. Tetapi dia tidak pernah menduga, dia merawatnya tetap hidup selama ini. Saat menyentuh daun-daunnya, dia seakan merasakan sisa kehangatan pria itu. Seorang rekan kerja di dekatnya tersenyum, "Apa kamu pacarnya?" "Dia sangat merawat tanaman ini. Kami bahkan tidak diizinkan menyentuhnya. Dia meninggalkannya begitu saja waktu mengundurkan diri, dan kami sempat heran kenapa. Ternyata, dia ingin kamu yang menyimpannya." Tenggorokan Yoichu terasa tercekat. Air matanya tumpah seketika. Dia teringat kata-kata pria itu saat pertama kali dia memberikan tanaman itu kepadanya. "Karena kamu yang memberikannya padaku, aku akan menjaganya tetap hidup selamanya. Seperti jantungku sendiri." Tapi sekarang, dia bahkan tidak menginginkan jantungnya lagi. Sambil menahan tangis, Yoichu menyambar tanaman itu dan bergegas pergi di luar sinar matahari. Menyilaukan matanya, dia segera menelepon sahabatnya. "Yuan, aku butuh bantuan, ada apa?" Shen Yoichu berkata dengan suara bergetar menahan emosi. "Gunakan semua koneksi yang kamu punya. Tidak peduli berapapun biayanya, temukan Su Liunian." Keheningan berlangsung selama 10 detik sebelum suara Linyua yang tidak percaya terdengar kembali. "Yoichu, apa kamu bercanda? Demi cowok miskin itu." "Aku sangat serius," pintanya tanpa mau dibantah. "Aku harus menemukannya sekarang juga." Lin Yuan sampai kehilangan kata-kata. Selama bertahun-tahun berteman, dia belum pernah mendengar Yoichu berbicara seperti ini. "Yoichu, tenanglah, apa kamu lupa? Kamu sendiri yang bilang kalau dia cuma mainan. Kamu tidak pernah mencintainya, kamu cuma menginginkan tampan dan tubuhnya saja." Yoichu membeku. Itu memang benar. Dia hanya menganggap pria itu sebagai batu loncatan, sebuah mainan. Tapi kenapa kepergiannya terasa begitu menyakitkan? Rasa sakit yang menyesakkan dan begitu menyiksa, air mata mengalir deras di pipinya. "Yuan, tolong hentikan, tolong bantu aku mencari dia, tolong ya." Lin Yuan menghela napas. "Baiklah, aku akan bantu. Tapi kamu harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Yoichu tidak menjawab dan langsung mematikan telepon. Dia berdiri di sudut jalan yang ramai, menatap kerumunan orang asing yang berlalu lalang. Merasakan kepedihan yang tiba-tiba terasa hampa dan menyesakan. Selama 3 tahun, dia selalu ada di mana-mana. Kini, dia hilang begitu saja. Yoichu berjalan tanpa arah hingga akhirnya sampai di taman kota. Tempat mereka paling sering berkencan. Karena tempat itu gratis, sambil duduk di bangku taman, dia melihat-lihat foto di ponselnya. Jarinya terhenti pada satu foto. Itu adalah foto punggung pria itu yang sedang memasak mie di kamar bawah tanah mereka. Mengenakan kaos usang, tubuhnya tampak kurus namun tegak. Dia teringat
Kamu dulu pernah merengek kelaparan. Su Liunian, yang baru saja pulang kerja dan kelelahan, tetap memasak untukmu tanpa ragu sedikit pun. Kini, sebutir air mata jatuh ke layar ponselmu. Pertahananmu runtuh. Kamu berbisin, maafkan aku, Su Liunian. Suaramu tersapu oleh angin. Tiba-tiba, ponselmu berdering, itu dari sahabatmu. Youchul, aku menemukan sesuatu. Lin Yuan ragu-ragu sejenak. Su Liunian mungkin sudah meninggalkan kota ini, apa? Kamu langsung berdiri tegak. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu pastinya, tapi seseorang. Melihatnya di bandara, Lin Yuan terdiam sejenak. Youchul, apa kamu yakin ingin dia kembali? Dia kan cuma dia adalah segalanya bagiku. Teriakmu, hingga menarik perhatian orang-orang di sekitar. Sambil gemetaran, kamu menurunkan nada suaramu. Yuajual, tolong. Bantu aku menemukannya, Youchul, sadarlah. Bujuk Lin Yuan. Bagaimana kalau kamu berhasil menemukannya? Kalian berdua hidup di dunia yang berbeda. Kamu tidak mengerti, isakmu dengan suara serak. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia. Saat jet pribadi mendarat di seberang samudra, aku menatap keluar jendela dengan perasaan hampa. Ayahku terlihat jauh lebih tua dibandingkan 3 tahun yang lalu. Saat melihatku, matanya berkaca-kaca sosok tampan bisnis yang kejam itu mendadak sirna. Selamat datang di rumah, Nak, katanya sambil menepuk pundakku. Rapat dewan direksi besok jam 10 pagi. Kamu harus datang, tanpa basa-basi. Dia memang seperti itu, 3 tahun lalu. Ketika aku meninggalkan kerajaan bisnis kami demi Shin Youchul, dia tidak memohon. Dia hanya memperingatkan, kamu akan menyesal, lalu memutus semua aliran. Uangku, keluarga Su selalu bertindak tegas tanpa ragu. Di kursi belakang mobil Maybach yang sunyi, ayah menyodorkan sebuah ponsel baru kepadaku. Ayah sudah bicara dengan keluarga Xia, kamu akan menemui Nona Xia minggu depan. Sudah saatnya kamu berumah tangga. Aku menerima ponsel itu dan mengangguk. Pada rapat dewan direksi keesokan harinya, dengan setelan jas khusus, aku membedah strategi Asia Pasifik kami yang gagal dengan sangat tajam. Para anggota dewan senior yang dulu meragukanku, kini duduk tegak dengan mata terbelalak. Mereka tidak pernah menyangka anak yang melarikan diri dan menghabiskan waktu 3 tahun menderita di kelas bawah masyarakat, bisa kembali dengan naluri bisnis dunia nyata yang begitu tajam. Setelah itu, ayahku benar-benar tersenyum. Su Liunian, kamu akhirnya sudah dewasa. Seminggu kemudian, aku bertemu dengan Xia Qiangsu. Berbeda dari rumor tentang ahli waris yang manja yang beredar, dia mengenakan gaun biru sederhana dengan senyum yang hangat dan lembut. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Muda Su, ucapnya lembut. Melepaskan seluruh warisanmu dan pertunangan kita demi cinta, langkah yang berani. Tanganku yang sedang memegang cangkir seketika menegang, itu semua sudah berlalu. Menyadari ketidaknyamananku, dia dengan lihai mengalihkan pembicaraan ke topik seni. Saat hidangan penutup tiba, dia bahkan tahu kalau aku lebih menyukai coklat hitam dan meminta koki untuk menyesuaikannya. Kamu sama sekali tidak seperti yang ada di rumor, kataku. Dia tersenyum. Kamu juga tidak seperti itu, Tuan Muda Su. Kupikir aku akan bertemu dengan pria yang hancur dan menderita karena patah hati. Tapi ternyata dia terdiam sejenak. Kamu jauh lebih menawan daripada apa yang mereka katakan. Kami saling melampar senyum, dan hari-hari sibuk yang terasa menyenangkan pun berlalu dengan cepat. Aku memimpin perusahaan di siang hari dan berkencan dengan Qiangsu di malam hari. Dia sangat penuh pengertian, tidak pernah mengungkit masa laluku, namun selalu bisa memberikan kenyamanan yang luar biasa. Suatu malam yang hujan, sebulan kemudian, dia mengecop lembut pipiku saat mengantarku pulang. Selamat malam, Su Liunian. Ini pertama kalinya dia memanggil namaku, matanya dipenuhi kehangatan. Sampai jumpa besok, sambil berdiri di bawah guyuran hujan dan menatap lampu belakang mobilnya yang perlahan menghilang. Rasa hangat menyelimuti dadaku. Jadi begini rasanya hubungan yang sehat. Tanpa drama, tanpa topang, hanya ada kejujuran. Sesekali, aku melihat berita dari tanah air. Shen Yuju mencariku seperti orang gila lewat televisi, surat kabar, media sosial, bahkan menyewa detektif swasta berbiaya mahal. Aku hanya menertawakannya begitu saja. Pernikahanku dengan Xia Qiangsu memberi sorotan besar. Di tengah perjalanan, iring-iringan mobil kami mendadak terhalang.
ternyata itu Shen Yuchou. Tubuhnya tampak kurus, sangat kelelahan, dan memohon sambil menangis agar bisa bicara denganku sebentar saja. Pengawal-pengawalku hendak mendorongnya menjauh, tapi aku menghentikan mereka. Di sudut yang sunyi, air matanya menetes deras. Dia mengeluarkan ponsel lama yang pernah kuberikan padanya, dan sebuah pot tanaman kecil. Daun-daunnya masih terlihat hijau segar, jelas sekali dirawat dengan penuh perjuangan. Su Liunian, isaknya, lihat, aku menyimpannya. Aku tidak pernah berniat membuangnya. Kembalilah bersamaku, mari kita mulai dari awal lagi, kumohon. Aku menatapnya, hatiku sudah sepenuhnya mati rasa dulu. Air matanya pasti akan menghancurkanku. Namun sekarang, dia hanyalah orang asing bagiku. Youchou, kataku lembut. Relakanlah masa lalu, semua itu tidak penting lagi, tidak penting. Kepanikan terpancar di matanya. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Lebih dari 1000 hari. Apa semua itu tidak ada artinya bagimu? Aku terdiam sejenak, lalu berbicara dengan tenang. Dulu memang berarti, tapi sekarang semua sudah berakhir. Lagi pula, sejak awal kamu hanya menganggap hubungan kita ini sebagai permainan, kan? Wajahnya mendadak pucat pasi, bibirnya gemetaran. Kamu mendengar obrolan kami waktu itu? Aku mengangguk. Hari itu, di luar ruang VIP, aku mendengar semuanya. Kamu bilang kamu mempertahankanku hanya karena melihatku bersusah payah itu lucu. Kamu mempermainkanku layaknya seekor anjing. Pertahanan Shen Youchou runtuh, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, Su Liunian, kumohon. Dengarkan aku. Aku memang memulainya sebagai permainan, tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Aku menghela napas, lalu menatapnya. Youchou, cinta itu bukan tentang kebohongan, juga bukan tentang menginjak-injak hati seseorang. Kamu hanya mencintai apa yang kulakukan untukmu, bukan diriku. Dia mencengkeram lengan bajuku sambil memohon, beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Aku akan mencintaimu dengan tulus kali ini, tidak ada kebohongan lagi. Aku menarik lenganku perlahan sambil menggelengkan kepala. Sudah terlambat. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku menikahi seseorang yang benar-benar menghargaiku. Keputusasaan memenuhi matanya, dan dia berteriak histeris. Apa dia memang sesempurna itu? Apa dia akan mencintaimu sedalam aku mencintaimu? Aku tersenyum, sedikit mengejek. Setidaknya, dia tidak akan menganggap cintaku sebagai permainan. Dia membeku. Aku melanjutkan. She would never make me live in a basement eating scraps for fun. While she buys a 70 million yuan supercar for someone else. Her face drains of color, looking brown. Suaranya nyaris tak terdengar saat berbisik. Maafkan aku, Su Liunian, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku melihat jam tanganku, lalu berbicara dengan nada yang tetap tenang. Lepaskan aku, Youchou. Kita sudah berakhir sejak lama sekali. Dia mendongak, matanya berkaca-kaca dipenuhi air mata dan harapan yang tersisa. Liunian, andai saja aku tidak memperlakukanmu seperti itu, apa kamu akan mencintaiku selamanya? Apa kamu akan menikahiku? Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk, tentu saja. Tapi semuanya tidak bisa diandai-andai lagi. Dia menangis, namun kali ini, dia perlahan melepaskan tangannya dan melangkah mundur. Sambil tersenyum getir, semoga kamu bahagia, Su Liunian. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan menuju mobilku. Meninggalkannya yang menangis terseduh-seduh di belakang, tempat acara sudah sangat ramai. Saat aku menggenggam tangan Qiang Shui dan berjalan menyusuri altar, semua mata tertuju pada kami. Senyumnya begitu terpancar dan tulus, matanya hanya tertuju padaku. Saat kami saling bertukar cincin, sekilas aku melihat sosok yang tidak asing di kejauhan. Berbalik pergi dalam kesunyian. Setelah upacara selesai, aku dan Qiang Shui menikmati matahari terbenam di tepi pantai. Dia bersandar erat di bahuku. Terima kasih sudah memilihku, Su Liunian, bisiknya lembut. Aku memeluknya dengan erat. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kamu telah mengajariku apa arti cinta yang sesungguhnya. Deburan ombak terdengar lembut, seolah-olah sedang memberkati kami. Perjalanan ke depan memang masih panjang, tapi aku tahu. Kali ini, aku tidak akan salah memilih.